Tapi kalau zaman sekarang kalau yang last name itu susah. Jadi mau buka email aja itu nggak bisa. Jadi mau saya harus punya last name. Saya pasang nama almarhum ayah saya. Jadi saya sering dikenal dengan nama Akmal Syafril, walaupun semuanya nama saya Akmalnya. Saya dari Bogor, memiliki INSIS. Ini repot kalau lagi film kan nyebutnya jadi ISIS. Hermen akan kurang. INSIS itu Institute for the Study of Islamic Thought and Civilizations, berlokasi di Kalibata bersama Ustaz Ahiyat Nusaini, Ustaz Abdin Armas dan lain-lain. Kita sering mengkaji masalah pemikiran dan peradaban Islam. Saya juga menulis buku dan alhamdulillah walaupun baru pertama kali ini ke Chevron di Balikpapan, tapi rasanya sudah akrab. Kenapa akrab? Karena tadi saya lewat perpustakaan ternyata ada buku saya. Di perpustakaan ada buku saya cetakan pertama bulan. Saya nggak tahu siapa yang pesan nih. Cetakan pertama tahun 2010, bukunya judulnya Islam Liberal 101. Itu buku udah antik ya, karena cetakan pertama. Sekarang ada cetakan 7 alhamdulillah. Itu salah satu buku yang saya tulis. Sekarang kita masuk dalam kajian, jadi kita cukupkan dulu taruhnya. Kajian kita tentang Islam liberal, karena jadwal kajian kita yang mau dibagi menjadi dua, oleh karena itu bahasan yang saya bagi dua. Sebelum zuhur kita akan bahas tentang masalah Ghazul Fikri dulu. Ghazul Fikri ini adalah perang pemikiran. Saya yakin di antara bapak, ibu banyak yang sudah tahu juga artinya Ghazul Fikri bukan perang pemikiran. Tapi dari perang pemikiran ini ada 3 hal yang perlu saya garis bawahi. Yang pertama adalah kita tahu ini perang pemikiran, tapi kadang-kadang tidak menganggapnya sebagai perang. Kalau perang itu dengan senjata, kita tahu bahwa ya kalau perang yang sesungguhnya itu kan urusannya adalah hidup atau mati. Oleh karena itu kalau musuh sudah masuk ke pekarangan rumah istilahnya gitu, kalau yang ada pisau dapur ya pisau dapur yang kita pakai. Kalau yang dekat adalah pacul ya pacul kita pakai. Ada sense of urgency kan, ya, ada sesuatu yang urgent. Tapi ketika bicara soal perang pemikiran, kadang-kadang kita nggak merasa ini urgent. Kita nggak terlalu habis-habisan untuk melawannya, nggak terlalu semangatnya tidak membara gitu ya. Padahal ini perang juga. Ya. Dan yang kedua ini adalah perang dengan pemikiran. Oleh karena itu efeknya beda seperti perang biasa. Kalau perang biasa itu kalau kita kalah dalam perang, kita mati jadi syuhada kita, syahid. Alhamdulillah, justru itu dicari-cari. Mati syahid itu paling menyenangkan. Kita sering lihat bagaimana orang mati syahid dalam keadaan tersenyum, gitu ya. Memang kebahagiaan sekali karena orang kalau mati syahid sudah kelihatan surga itu seperti apa, gitu ya. Dan tercium loh surga oleh dia. Tapi masalahnya kalau namanya perang pemikiran, kalau kita kalah, kita nggak mati dan boro-boro jadi syuhada, malah kita jadi budaknya musuh kita. Karena pemikiran kita yang dikalahkan. Kalau kita sudah kalah dari sisi pemikiran, maka semua potensi kita yang lain gak ada gunanya. Kita akan diperbudak oleh dia. Contoh sederhana adalah kalau orang sudah kalah sebelum bertanding misalnya. Itu namanya perang pemikiran. Makanya kalau petinju itu jangankan sebelum bertanding ya, ketika masih timbang berat badan saja udah mulai kan cyborgnya ya, udah pelotot-pelototan. Kadang-kadang malah ada yang bergambar-gambaran pada saat itu gitu ya. Apalagi kalau Mike Tyson udah berhadapan dengan petinju lawannya, kadang-kadang lawannya udah kalah duluan. Ketika wasit ngomong begini, udah dipelototin udah lepas. Jadi itulah pemikiran. Kalau kita sudah kalah dalam pemikiran, maka yang lain udah pasti kalah juga. Walaupun kita lebih besar, lebih kuat, lebih bagus sumber daya alamnya lah, apapun itu, kalau sudah kalah mental ya kalah. Dan kalau kalah dalam perang ini gak jadi syahid. Kalau jadi syahid itu bagus, kalau tidak bagus, kita malah jadi budak musuh kita. Jadi yang pertama adalah perang, yang kedua adalah pemikiran. Kalau mau menang kita harusnya pemikiran lebih cerdas dari lawan, itu saja. Sederhana tapi gak mudah. Dan hal yang ketiga yang ingin saya ingatkan adalah bahwa Ghazul Fikri ini, kalau tadi judulnya Ghazul Fikri kontemporer ya. Kontemporer itu kan berarti kekinian zaman sekarang. Nah yang kekinian itu adalah modusnya, alatnya, caranya, strateginya, retorikanya.
Adapun Ghazul Fikrinya itu bukan sesuatu yang baru sama sekali bukan sesuatu yang baru. Kita harus ingat bagaimana iblis berkata kepada Allah. Jadi dalam Quran banyak sekali cerita episode tentang penciptaan Nabi Adam alaihissalam, tentang bagaimana Nabi Adam digelincirkan oleh iblis. Ya, kita sudah banyak membaca di awal Al-Baqarah ada, di surat Al-Hijr ada. Yang ingin saya garis bawahi adalah yang di surat Al-Hijr ayat 39 ini. Jadi antara iblis dan Nabi Adam alaihissalam itu adalah perbandingan yang menarik. Dua-duanya sama-sama bersalah. Dua-duanya dinyatakan bersalah oleh Allah. Tapi kesalahannya berbeda. Yang iblis menipu, kalau Nabi Adam alaihissalam dan Hawa tertipu. Beda. Walaupun tertipu tetap bersalah. Tetap bersalah karena dia melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Tapi beda antara yang menipu dengan yang tertipu. Dan kedua perbedaan yang paling penting adalah Nabi Adam alaihissalam dan Hawa begitu dinyatakan bersalah langsung minta ampun. Doanya kita semua insya Allah sudah hafal walaupun tidak sadar, yaitu Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dia banyak beberapa hafal kan. Ini adalah doanya Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam bersalah langsung minta ampun dan langsung pula diampuni. Ya, itu menunjukkan bahwa bagi Allah pun mudah mengampuni manusia, itu mudah, tidak sulit. Ya. Walaupun yang dilakukan adalah betul-betul melanggar perintah Allah, tapi kalau kita bertobat mudah urusannya. Bedanya dengan iblis tidak pernah minta ampun, sudah menipu, dosanya lebih besar, dinyatakan kafir, dan dia tidak bertobat sama sekali. Dia malah berkata seperti ini. Qala, berkata iblis, qala Rabbi bima aghwaytani, ya Rabbku, karena Engkau menetapkan aku tersesat, la uzayyana lahum fil ardh, akan aku jadikan mereka pandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, wala ughwiyana lahum ajma'in, dan aku akan sesatkan mereka semuanya. Yang saya garis bawahi adalah bagian kalimat yang pasti aku akan menjadikan mereka pandang baik perbuatan maksiat di muka bumi. Ketika maksiat dipandang baik, ketika maksiat kelihatan baik, yang salah itu bukan mata, bukan kacamatanya kurang tebal, tapi cara berpikirnya yang salah. Itulah perang pemikiran. Itulah efek dari perang pemikiran. Kemaksiatan dibungkus dengan 1001 cara, dengan 1001 pembenaran, bisa jadi kelihatan baik. Sama seperti Nabi Adam alaihissalam. Apa kata iblis pada Nabi Adam alaihissalam? Apakah iblis mengatakan pada Nabi Adam, Adam, yuk kita bermaksiat kepada Allah? Gak bakal mau Nabi Adam kalau begitu. Tapi iblis mengatakan kepada Nabi Adam, Adam, kalau kamu mendekati pohon itu, nanti kamu hidup selamanya di surga. Manusia mana yang tak pengen hidup selamanya di surga? Iblis mau memanfaatkan fitrah kita, memanfaatkan fitrah Nabi Adam alaihissalam dalam hal ini. Karena beliau ingin hidup selamanya di surga dan tidak mungkin tidak ingin gitu ya. Maka dia tertipu. Nah seperti ini juga perbuatan iblis, perbuatan setan dalam bentuk jin dan manusia, dari golongan jin dan manusia, ketika menyesatkan manusia yang lain. Makanya dalam surat An-Nas dinyatakan qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Dia menciptakan perasaan was-was. Jadi kalau kita mau berbuat baik, kita was-was. Takut dibilang sok suci, sok alim. Kalau mau berbuat maksiat, malah dicari pembenarannya. Kalau mau sholat, telat-telat sedikit gak apa-apa, gitu kan? Tenang aja baru azan. Begitu udah qomat, tenang baru qomat. Begitu udah mulai sholat, tenang 1 rakaat hilang gak apa-apa. Ntar bisa masuk 1 rakaat lagi. Udah ketinggalan sholat, tenang sampai asar masih zuhur namanya kok, gitu kan? Jadi gak masalah. Jadi iblis, jadi setan tuh gak pernah ngajak kita, yuk gak sholat. Kalau kayak itu susah tuh. Tapi kalau pelan-pelan, kita sholat tapi nanti aja, kita sholat tapi cepet-cepet aja, ya, itu bisa. Dan lama-lama kita betul-betul terseret sampai akhirnya betul-betul gak sholat. Ada yang kayak gitu ya. Artinya godaan setan itu memang menipu. Memang mereka melakukan ghazul fikri, melakukan serangan pemikiran pada kita. Nah karena iblis kayak begitu, setan seperti itu, maka musuh-musuh Islam semua pasti melakukan cara yang sama juga. Karena orang Islam itu terkenal susah sekali dimusnahkan dengan perang. Sudah berkali-kali terjadi
pembantaian terhadap Muslim dalam sejarah nggak pernah berhasil. Yang paling lucu adalah ketika Baghdad dihancurkan oleh orang Mongol. Ya, di zaman Daulah Bani Abbasiyah sudah dihancurkan Baghdad oleh Mongol, dibantai habis, perpustakaannya dibakar, di buku-buku dibuang semua ke sungai, dan dihancurkan seluruh peradaban di Baghdad dihancurkan pada saat itu. Beberapa tahun kemudian apa yang terjadi? Ternyata orang Mongol itu lahir masuk Islam. Dan yang terjadi sama seperti sekarang. Yang paling kencang memerangi umat Muslim adalah orang Barat misalnya. Tapi siapa yang paling banyak masuk Islam sekarang nih? Orang Barat. Orang Barat juga yang masuk Islam. Dan sekarang dakwahnya makin bervariasi juga caranya. Kalau zaman dulu dakwah kayak begini, bicara, bikin kajian segala macam. Di Amerika malah simpel. Di Amerika saking bencinya mereka sama Islam, jadi mereka malah ingin tahu, terobsesi sama Islam. Maka cara saudara-saudara kita di Amerika berdakwah itu macam-macam. Ada yang berdakwah dengan bagi-bagi Quran. Dibagi-bagikan saja, nggak usah ngomong macam-macam, dibagi-bagikan selama baca di rumah. Akhirnya dia baca. Sebagian langsung dapat hidayah karena baca Quran. Ternyata Quran itu indah. Sebagian lagi enggak, karena Quran itu kan strukturnya kadang aneh ya. Dari bicara soal kisos, tiba-tiba loncat tentang saum Ramadan dan lain-lain gitu ya. Kenapa ceritanya kayak begini? Karena ada yang bingung. Nah, di antara yang bingung itu kemudian dia buka sendiri kitab sucinya sendiri, buka Bible. Orang Kristen nggak sama seperti kita. Kalau kita baca surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, sudah khatam, balik lagi ke Al-Fatihah, sampai balik lagi ke An-Nas. Terus begitu. Ada yang disiplin setiap bulan khatam. Sesering mungkin khatam semakin bagus gitu kan. Kalau orang Kristen nggak gitu. Orang Kristen hanya buka Bible sesuai petunjuk pastornya atau pendetanya. Oleh karena itu mereka nggak pernah tahu, banyak di antara mereka nggak tahu bahwa dalam Bible itu banyak ayat-ayat yang tidak senonoh. Nah, ketika mereka perbandingkan Quran dengan kitab suci mereka, baru mereka sadar, oh Quran itu bagus, Quran itu baik ketimbang kitab suci saya. Jadi sekarang ini itulah yang terjadi. Barat memerangi Islam, justru mereka yang banyak masuk Islam. Ada lagi bentuk dakwah lain di YouTube. Banyak kita lihat kalau mau cari dengan kata kunci hijab challenge, itu menarik sekali. Bagaimana perempuan-perempuan yang non-muslim ditantang, mau nggak duduk sebentar, kita dandanin, kita pakai hijab, kita pakai jilbab. Lalu gimana perasaannya? Ternyata mereka bahkan sampai ada yang menangis segala. Kenapa? Saya cantik sekali pakai jilbab kayak gitu. Baru sadar gitu, bahwa orang nggak jelek gitu. Kalau setelah pakai jilbab malah kelihatan anggun, malah kelihatan bagus gitu ya. Nah, ini perang pemikiran. Perang pemikiran itu nggak saling membunuh, gitu ya. Nggak saling membunuh, tapi kita saling mempengaruhi. Dan oleh karena itu kecerdasan kita masing-masing akan mempengaruhi siapa yang menang. Saudara-saudara kita yang di Amerika yang melakukan inovasi hijab challenge itu cerdas sekali, ya, cerdas sekali. Dia menggunakan cara-cara seperti itu yang simpatik, yang tidak pakai tidak macam-macam, tapi orang tersentuh, gitu ya. Dan itu terjadi di mana-mana. Sementara pada saat yang bersamaan mereka juga melakukan perang pemikiran pada kita. Mereka bilang kalau pakai hijab berarti terkekang, berarti begini begitu, gitu ya. Debat-debat kayak gitu kan biasa. Dengan negara-negara buka aurat itu boleh, tutup aurat nggak boleh, gitu ya. Paradoksnya seperti itu. Inilah perang pemikiran. Kalau kita kalah, kita akan terpengaruh oleh mereka. Kalau mereka kalah, mereka yang terpengaruh pada kita. Dan seperti saya katakan tadi, kalau kita perang yang sebetulan, kita kalah, kita jadi syahid. Kalau di sini kita kalah, bisa-bisa murtad, bisa-bisa munafik atau murtad sekalian. Ya. Nah, Bapak Ibu, inilah hakikat dari Ghazwul Fikri. Kita sudah melihat sendiri bahwa memang sejak awal Inggris itu punya misinya Ghazwul Fikri. Karena manusia ini fitrahnya baik. Islam itu punya pandangan yang sangat berbeda dengan Sigmund Freud. Kalau Sigmund Freud mengatakan manusia pada dasarnya jahat, manusia punya super ego. Mereka tuh punya niat-niat jahat, tapi terhambat gara-gara aturan sosial. Kalau dalam Islam kembali, justru ruh kita ini yang suci. Malaikat menyaksikan bagaimana manusia diciptakan dari lumpur hitam, tapi mereka baru disuruh sujud setelah Allah tiupkan ruh.
Artinya ruh itulah yang bikin kita terhormat, bukan fisik kita. Nah, ruh ini sesuai dengan fitrah. Dia dekat dengan fitrah. Maka kita condong pada kebaikan, kita suka dengan yang baik-baik. Kita nggak suka sama yang maksiat-maksiat. Sebenarnya begitu. Tapi oleh setan dimanfaatkan, kita dibuat bingung, cara berpikir kita dibikin bengkok, sehingga kita nggak bisa lagi berpikir yang lurus. Sehingga yang maksiat-maksiat kelihatan enak. Ada teman saya pernah nanya, kenapa sih yang enak-enak dilarang? Kenapa yang enak-enak dilarang semua? Saya bilang sebenarnya kalau kamu kerjakan yang enak, yang kamu bilang enak, hasilnya lebih gak enak lagi. Gitu. Kayak orang bilang minum minuman keras itu enak, enaknya pas minumnya aja. Pagi-paginya kepala kayak mau pecah. Katanya yang pernah minum, saya nggak pernah juga. Gitu. Makanya sampai bikin film segala kan, Hangover. Berapa tuh nomornya itu? Hangover 1, 2, 3 kayaknya sequelnya ini ya. Cuma cerita tentang orang mabuk aja gitu. Orang mabuk bangun pagi nggak sadar dia ada di mana gitu. Dan itu selalu terjadi di mana-mana gitu ya. Bodohnya manusia adalah selalu cari pembenaran. Ada pembenaran lagi. Dan nanti kita akan lihat pembenaran seperti apa yang sangat mengerikan gitu ya, dari kalangan Islam liberal. Ya. Sedikit gambaran tentang Islam liberal sebelum kita persiapkan diri untuk sholat zuhur. Kalau Islam liberal ini adalah sebenarnya sebuah kontradiksi. Bagaimana Islam jadi liberal sebenarnya nggak mungkin. Karena Islam itu artinya tunduk patuh, liberal itu artinya bebas. Mana bisa orang mengaku tunduk patuh tapi ingin bebas dari aturan, gitu ya. Itu kontradiktif. Dan oleh karena itu semua perbuatan mereka juga kontradiksi dengan Islam. Mereka adalah golongan yang selalu mencari-cari pembenaran terhadap kemaksiatan. Bahkan sangat ekstrim, nanti kita lihat contohnya seperti apa. Sampai perzinahan pun dicari pembenarannya, sampai minuman keras dicari pembenarannya, kemaksiatan sampai dicari pembenarannya. Bahkan yang dikritisi adalah bukan hanya para ulama, bukan hanya majelis ulama, tapi juga tokoh-tokoh besar seperti Imam Syafi'i, para sahabat Rasulullah seperti Abu Hurairah dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Bahkan para nabi pun dikritik, dan bahkan Allah dan kitabnya pun dikritik juga. Ini sangat ekstrim sekali. Tapi mereka nggak mau disebut bukan muslim. Inilah golongan yang kayaknya pas kalau digambarkan dengan digambarkan dalam ayat 8 sampai 10 surat Al-Baqarah. Ya, mereka adalah orang-orang wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir. Mereka adalah orang yang mengaku beriman pada Allah dan hari akhir, padahal tidak. Wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka ini adalah orang-orang yang berusaha menipu Allah dan orang-orang beriman, tapi pada akhirnya mereka menipu diri sendiri. Ya. Mereka merasa pintar sendiri, padahal ketawain orang. Nanti kita lihat contohnya setelah ini. Insyaallah kita lanjutkan dulu dengan sholat zuhur. Terima kasih. Coba yang pertama kita tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.